Lu tahu nggak komputer, kalkulator, bahkan AI nggak bakal ada tanpa seorang ilmuwan muslim abad ke-9. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizm, sebuah wilayah yang sekarang masuk Uzbekistan. Masa kecilnya mungkin tidak banyak tercatat, tapi ia tumbuh di sebuah era yang luar biasa, era di mana peradaban Islam sedang berada di puncak kejayaan. Waktu itu, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Bayangkan sebuah kota dengan perpustakaan raksasa bernama Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, tempat berkumpulnya ilmuwan, penerjemah dan filsuf dari berbagai belahan dunia. Di sanalah teks-teks kuno dari Yunani, India, dan Persia diterjemahkan ke bahasa Arab. Al-Khwarizmi menjadi salah satu bintang paling bersinar di sana. Dia bukan hanya penerjemah, tapi juga pencipta ilmu baru. Sains yang tadinya hanya berupa pengetahuan, acak mulai ia susun jadi sistem yang jelas. Pada zamannya, orang-orang Eropa masih terjebak dalam zaman kegelapan. Ilmu pengetahuan stagnan. Sementara di Baghdad, peradaban Islam justru melesat maju. Dan salah satu motor penggeraknya adalah Al-Khwarizmi. Ia mulai menulis karya-karya penting di bidang matematika, astronomi, geografi, dan bahkan logika pemikiran. Namun karya terbesarnya kelak akan mengubah cara manusia berpikir tentang angka dan rumus selamanya. Tapi sebenarnya apa yang ia tulis dan kenapa dunia menyebutnya Bapa Al-Jabar? Satu buku karya Al-Khwarizmi cukup untuk mengubah dunia selamanya. Sekitar tahun 820 Masehi, Al-Khwarizmi menulis sebuah buku monumental, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Nama bukunya panjang, tapi dari kata Al-Jabr lahirlah istilah algebra yang kita kenal sekarang. Isi bukunya sederhana tapi revolusioner. Ia memperkenalkan cara menyelesaikan persoalan nyata dengan rumus matematis. Misalnya, bagaimana cara membagi warisan sesuai hukum Islam? Bagaimana menentukan arah kiblat dengan perhitungan yang tepat? Bagaimana menghitung luas tanah atau menyelesaikan persoalan dagang? Tapi yang lebih penting, buku ini mengajarkan cara berpikir abstrak. Angka-angka tidak lagi sekadar hitungan praktis, melainkan simbol yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah apapun. Al-Khwarizmi membagi persoalan ke dalam persamaan kuadrat, membuat metode penyelesaiannya, dan menuliskan semuanya dengan sistematis. Bayangkan, sebelum dia tidak ada rumus umum yang rapi. Dialah yang meletakkan pondasi. Tak berhenti di situ, bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin di abad pertengahan. Begitu sampai ke Eropa, dunia matematika langsung berubah drastis. Para ilmuwan Eropa mulai mempelajari sistem yang dibuat Al-Khwarizmi, dan dari situlah sains modern lahir. Jadi bisa dibilang, buku ini adalah cikal bakal semua pelajaran matematika yang kita kenal dari Al-Jabar di SMP sampai kalkulus di perguruan tinggi. Semuanya jalan berkat Al-Khwarizmi. Selain Al-Jabar, warisan terbesar Al-Khwarizmi adalah algoritma. Kata ini berasal langsung dari namanya. Al-Khwarizmi adalah algoritma. Sederhananya, algoritma adalah serangkaian langkah logis untuk menyelesaikan masalah.